Setelah 8 tahun puasa berkarya, grup band Lila akhirnya meluncurkan album terbarunya yang diberi tajuk Jamuan Musim Semi, berisi 12 lagu. Keenam band asal Pekanbaru ini meluncurkan albumnya dalam format digital. Keberadaan album ini menjadi bukti eksistensi Lila yang tak pernah pudar selama 18 tahun berkarya. Lila juga memperkaya album Jamuan Musim Semi dengan berkolaborasi bersama beberapa tokoh, penyanyi, dan musisi lintas genre. Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih teman-teman media yang sudah pada hadir. Jadi untuk menyambung pertanyaan dari kalau untuk si digital itu kan pertama hadir sebagai opsi, sebagai alternatif untuk pencinta musik yang sudah mulai kesusahan mencari player CD, sudah kesusahan. Kalau sekarang kan zamannya yang apa-apa praktis, handphone dibawa gitu, apa-apa melekat di dirinya sendiri. Itu menjadi kendala untuk CD, makanya si digital ini hadir sebagai solusi untuk kepraktisannya itu. Dan untuk si digital ini, yang pertama kita mengeluarkan album Reza. Alhamdulillah, puji syukur itu terjual berapa ya? Hampir 500.000 ya, sudah hampir 500.000 terjual. Jadi kita juga menyadari banyak orang yang suka dengan si digital ini, dengan kepraktisannya, dengan dia bisa sambil bernyanyi, melihat lirik, bisa berkaraoke dengan lagu-lagu yang dia suka. Jadi ya lumayan untuk aplikasi yang baru ini perkembangannya cukup baik. Berarti kan karena sifatnya masih alternatif atau sebagai option pilihan, berarti bentuk CD juga masih dijual di GSI. Betul, bentuk CD juga masih dijual di GSI, jadi bisa memberikan opsi lah buat customer GSI kita Musik Indonesia. Jika masih ingin dalam bentuk CD juga masih ada. Sekali lagi Pak Rinaldi, kalau ngomong soal kreasi sebagai distributor resmi, saya itu sebenarnya pelaku musik yang benar-benar nggak percaya bahwa saya itu bisa bikin lagu. Sebelumnya. Nah, terus sampai kapanpun sebenarnya. Di sini apa dan siapa yang menyebabkan Aryo itu bisa merasa yakin dan Nah, di Lila itu karena memang ada wajib militernya ya. Seperti itu. Jadi seperti yang saya sering ceritain ke teman-teman media, saya di Lila itu termasuk orang yang sangat beruntung karena saya bisa mencuri 18 tahun pengalaman mereka. Karena buat yang belum tahu, saya bergabung di Lila dari tahun 2020, terpotong COVID 2 tahun ya, jadi hitungannya 3 tahun ya. Jadi saya bergabung di Lila 2020, sekarang udah hampir 5 tahun. Dengan pengalaman bermusik mereka 18 tahun itu luar biasa banget. Dan pengalaman saya mungkin masih minus makanya di industri musik ya. Jadi dengan bergabungnya saya di Lila dengan nama besar mereka, aura positif mereka, aura kreatif mereka itu sangat mempengaruhi saya. Itu kenapa saya jadi yang tadinya tidak percaya sampai lagu ini jadi pun, saya sebenarnya masih tidak percaya kalau itu lagu saya. Tapi berkat dorongan dan motivasi dari teman-teman bahwa ayo lu bisa kok bikin lagu. Ya saya mengarang bebas waktu itu ya. Itu supportifnya Lila ya. Ternyata bersama 5 kepala itu sesuatu yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Itu kenapa saya sampai hari ini masih sangat berterima kasih kepada guru-guru saya di sini, ada Dharma, ada Bivin, ada Mas Wali, ada Mas Denis, di peralahan hadir. Saya di sini benar-benar orang yang seperti masuk sekolah. Dan sekarang lagi wisuda sekarang ya. Kita melahirkan satu buah album yang bahkan menghayal saja pun belum pernah. Jadi begitulah paksaan mereka untuk saya ada kontribusi di album ini. Ya terakhirlah salah satu lagu saya yang ada di album. Tepuk tangan teman-teman buat Aryo. Kalau Pani sih tahun ya, kalau Pak Gamon Pani udah ada di Lila ya. Terus kalau yang lain yang baru benar-benar berkarya
berkarya juga, bikin lagu sih siapa lagi? Ingat yang menuangkan karyanya Dharma ya. Boleh Dharma cerita nggak? Ada satu lagu ya yang boleh diceritain? Jadi perbedaan album kita dari album pertama sampai ke lima itu di sini kita wajib kontribusi sebetulnya. Semua wajib. Semua wajib kontribusi. Tadinya kan dulu kan yang mendominasikan Naga Pare kan. Naga Pare, betul. Di album ini alhamdulillah kita itu walaupun ada member baru ternyata dia bisa berkontribusi juga secara karya. Oke. Dan kalau lagu Dharmanya sendiri boleh disebutkan nggak? Lagu yang ada di sini itu judulnya apa? Belum bosan. Belum bosan. Enak banget kalau gitu. Masih terngiang-ngiang. Ada lagu di sini judulnya Memori. Jadi semua ada kontribusi ya di sini ya. Oke, nah sekarang mungkin Karim bisa jawab mengenai proses pembuatan album sendiri. Ini gimana nih? Ada 12 track di dalamnya, melibatkan sedemikian banyak musisi, ini juga ada lintas genre, lintas generasi juga. Kira-kira ini gimana penggarapan albumnya ini bang ribet atau gimana Pak? Ya sebelumnya assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih semua teman-teman yang ada waktunya. Ya, kalau albumnya sendiri sebetulnya ya ini album yang memang kita tunggu ya. Maksudnya hari ini tuh musisi itu diharapkan gitu kayak mimpi untuk punya album itu kayak lebih berat dari biasanya ya. Kayak 8 tahun lalu kita tuh masih kayak setiap band itu untuk berkarya mereka rilisnya album dengan formatnya full. Hari ini tuh kita lihat sama-sama gitu industri kita sekarang tuh entah kenapa kok kayak kecenderungannya jadi kalau ngerilis lagu tuh single jadi kayak semacam apa ya, hari ini tuh orang terbiasa dengan tidak punya pilihan gitu. Betul. Nah untuk kali ini tuh memang Lila itu selalu misinya dari dulu pengennya tuh kalau ngeluarin sesuatu atau sebuah karya itu formatnya album gitu. Jadi orang punya banyak pilihan kan. Ya, ada dalam satu album ada 12 track. Mungkin orang yang suka dengan musik yang senang-senang ya ada pilihannya sendiri gitu. Untuk yang lagunya senangnya yang pelan gitu atau yang sepi-sepi juga punya pilihannya sendiri. Kalau prosesnya sendiri memang album ini kita semua terlibat gitu, kolektif banget gitu untuk dari sisi musik, dari pembuatan lagu juga semuanya terlibat dan ini pertama kali gitu semuanya personil itu bikin lagu gitu. Dan memang akhirnya kenapa judulnya sendiri pun dipilih itu memang kayak kebetulan aku memikirkan apa ya sesuatu yang benar-benar bisa mewakili jamuan musim seni atau mewakili album ini. Akhirnya aku pilih jamuan musim seni itu kebetulan ya karena 8 tahun menjadi apa ya, 8 tahunnya aja itu adalah tahun yang berat sebenarnya. Oke, ada COVID ya kan, terus kita ganti vokalis nah akhirnya iya, kayak seperti analogi musim semi itu adalah musim yang indah, musim yang cantik, banyak warna, semua orang suka. Betul. Tapi sebelumnya itu ada musim hujan, musim kemarau, musim ada gitu. Nah itu sih analogi yang ingin disampaikan oleh album ini. Jadi album ini memang benar-benar sebuah album yang indah, yang terjadi setelah melalui proses-proses sulit itu sih. Oke, suka banget ya filosofi di baliknya ya. Kenapa ya muncul dengan nama jamuan musim semi? Nah sekarang beralih ke yang lain, Pipin mungkin bisa bantu jawab. Kenapa dipilihnya tuh lintas generasi, lintas genre, musisi-musisinya kenapa dipilih musisi-musisi yang ada pemain biola, angklung, ini juga ada Aldi Taher, yang mungkin kita tahu Aldi Taher pernah nyanyi, dan juga ada juga Tasya juga di sini. Kira-kira ini bisa bantu nggak? Kenapa di jamuan musim semi ini selain lu terus ada ngomong juga, ayo coba ngomong. Ini kontribusi, ini udah perjanjian kita ya. Pas pertanyaannya susah dijawab. Enggak, gampang aja. Belajar. Kenapa kok dipilihnya musisinya macam-macam, ada biola, ada angklung lah. Kayak band jarang banget ada yang ada biolanya, ada angklung apalagi ya kan. Terus ada Tasya juga, terus ada Aldi Taher juga. Kira-kira kenapa dipilih? Tes coba dengerin semuanya, kita pengen dengar drummer kita jawab. Nggak kan dikoleksi sama dia sama ada. Ayo. Ayo Karena apa ya, pengen di Lila itu pengen ada sesuatu yang berbeda. Oke. Maksudnya kan ya alhamdulillah penyemangatnya jadi gitu. Oke. Maksudnya sekarang udah beda generasi, intinya pengen ya beda aja lah lagu-lagunya. Iya, tepuk tangan dong. Nah, pertanyaan gue ya, 8
18 tahun berarti dia mulainya dari umur berapa? Ini sekarang umur berapa sih? David 35 orang yang 18 itu lulus SMP udah join. Oke, benar-benar dong jawabannya. Siapa mau namain ya? Iya, jadi kita Kenapa musisi yang dipilih itu sampai lintas generasi, terus juga lintas genre dan lain-lainnya? Why? sebetulnya kan kayak sekarang kan setelah pergantian Nagata Aryo pun kita sama Aryo rentang waktunya lumayan Benar. agak cukup gitu ya. Jadi kita berbaur untuk sama generasi yang sekarang juga sih. Oke. Jadi lebih ke arah kita berkolaborasi dengan generasi baru itu ya berbaur lah. Oke. Oh, berarti kita ini bisa juga bergabung sama anak-anak yang Dan ini juga membuktikan bahwa Lila bisa tetap up to date, benar nggak sih? Dan selalu mendevelop sesuatu yang baru dan gak terjebak dalam stereotip yang lama ya kan. Kalau misalnya kita dengerin lagu tuh kayak, oh ini Lila gitu. Nah sekarang Lila muncul dengan zaman musim semi, which is dengan analogi yang tadi dijelaskan. Ya inilah yang Lila persembahkan, musik-musik yang berbeda dengan berkolaborasi dengan musisi yang berbeda, lintas generasi, lintas genre. Plus di sini ada Tasya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tasya dulu dong. Tasya Kusnala, hai. Kamu paling cantik selain aku di sini. Cantik nggak ada belasannya, belasan aku. Iya kan? Cantik kan? Freckles. Oke, Tasya. Ketika diajak berkolaborasi dengan Lila, tanggapan Tasya sendiri pertama kali gimana? Sebenarnya aku excited dan kaget banget sih waktu itu, karena emang benar-benar semuanya waktu itu kan mendadakan aja gitu. Oke. Aku benar-benar di calling, terus juga pada hari itu juga dikirimin lagunya, terus aku disuruh denger. Tadinya tuh hari itu juga ya mau di record lagunya, tapi akhirnya aku minta waktu karena aku mau dengerin lagunya dulu gitu biar maksimal juga nantinya record. Akhirnya besoknya aku langsung recording. Dan dari lagunya sendiri aku suka juga, catchy banget lagunya. Dan dari apa ya, dari aku yang berkolaborasi dengan mereka juga itu benar-benar suatu kehormatan loh buat aku, karena emang apa ya, berkolaborasi dengan salah satu band legend ya. Legend, benar bisa bilang legend loh. Lila tuh termasuk legend ya, bukan bapak-bapak maksudnya ya. Tapi emang aku ya kakak kali ya. Dengan kata-kata yang super talented, super seru banget dan baik banget pastinya. Apa ya, pengalaman baru juga sih buat aku bisa berkolaborasi dengan salah satu band gitu. Oke, kalau bisa sharing sedikit backgroundnya Tasya nih apa sih sebenarnya? Maksudnya sebelum terpilih untuk featuring dan juga berkolaborasi dengan Lila, backgroundnya nih apa nih? Misalnya nyanyi kah, atau main sinetron juga kah, presenter dan lain-lainnya? Aku penyanyi juga, Oke. udah punya beberapa single Single. juga. Tapi memang kalau di ngomongin genre, aku lebih ke kayak dance hall, Oke. terus juga pop juga aku pernah punya lagu itu. Oke. Jadi untuk sama band ini benar-benar pertama kali aja sih buat aku. Oke. Gitu, jadi so excited for you Hubungan here. untuk Tasya dong. Now, last but not least, sebelum saya buka sesi Q&A. Pasti harapannya semoga kedepannya lagunya juga bisa semakin booming, terus juga bisa disukai oleh semua kalangan musisi juga, semua para pendengar musik juga pencinta musik, and apa ya, bisa menemani kalian yang lagi ngapain aja lah pokoknya. Jadi kayak bisa mengisi hari-hari kalian aja sih. Karena di nampannya banyak ya, mau yang lagi mau sedih pilihannya ada, yang lagi mau upbeat pilihannya ada, yang mau ballad juga ada. Dan saya sebutnya jamuan musim semi. Dan album ini muncul setelah 8 tahun tentunya dengan lika-likunya pandemik dan lain-lainnya, akhirnya muncul dengan album. Kita nggak keluarin single tapi keluarin langsung album, which is ini adalah sebuah pencapaian bagi setiap musisi ya. Nanti ini mau Fahri atau Arya ngomong, Arya silakan harapannya untuk si digital ini di KFC gimana? Kalau menurut saya semoga pastinya karya yang sudah kami persiapkan dengan matang ini dan dikeluarin di momentum yang tepat juga berkolaborasi dengan kolaborator yang tepat bersama Game Record tentunya. Semoga ini jadi momentum yang paling baik supaya album ini bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia tentunya, dan semoga ini juga bisa jadi hal yang baik untuk semuanya. Amin. Fahri ada tambahan mungkin? Cukup? Sudah cukup. Terima kasih.